Salam Katolisitas. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil di Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus bergantung di salib, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia benar-benar Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus. Katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu sendiri dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia. Katanya, "Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah? Padahal engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, beberapa minggu lalu saya mendapatkan kesempatan berziarah dengan berjalan kaki di Camino, Spanyol. Bagi para peziarah, perjalanan ini bukan sekedar aktivitas berjalan kaki sambil menikmati pemandangan alam, tetapi merupakan perjalanan rohani sambil merenungkan kehidupan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Sejak ratusan tahun lalu, para peziarah dari berbagai penjuru dunia melakukan perjalanan beratus kilometer dari berbagai lokasi awal menuju Katedral Santo Yakobus di Compostela, Santiago. Mereka datang dengan berbagai intensi. Ada yang melakukannya sebagai bagian dari penitensi atas dosa, ada yang melakukannya untuk melepaskan diri dari duka dan trauma masa lalu, dan ada pula yang ingin berpetualang dan mencari arti kehidupan. Apapun maksudnya, namun tujuan akhirnya sama, yaitu Compostela, yang artinya adalah lahan bintang-bintang. Perjalanan ini tidak mudah, baik secara fisik atau mental. Bagi saya, ini adalah kesempatan untuk lebih merefleksikan siapakah Tuhan Yesus di dalam hidup saya. Bacaan Injil hari ini mengingatkan saya kembali tentang perjalanan Camino, dan saya kini menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan.
kita semua masih berjuang untuk mencapai tujuan akhir kita, yaitu surga. Semua orang, tidak terlepas dari segala masa lalu dan latar belakang, mencari kebahagiaan. Kebahagiaan ini sering dihubungkan dengan kebebasan untuk hidup menurut kehendak sendiri, atau kebahagiaan diartikan sebagai akibat dari penebusan dari segala dosa dan kesalahan. Kebanyakan dari kita, juga termasuk para orang kudus, tidak selalu memulai dan mengisi hidup ini dengan baik. Terluka oleh dosa dan terbelenggu karenanya, banyak dari kita memandang suatu kebebasan sebagai kemampuan untuk dapat melakukan apa saja yang kita inginkan. Tetapi ini sebenarnya hanyalah suatu ilusi belaka. Santo Thomas Aquinas mengatakan bahwa kebebasan yang sebenarnya adalah ketika kita bebas memilih di antara hal-hal yang baik. Maka kebebasan tidak untuk diartikan sebagai boleh memilih antara melakukan atau tidak melakukan dosa tertentu, melainkan untuk memilih melakukan sesuatu berdasarkan kasih dan kebaikan. Santo Paulus mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah memberikan kita kebebasan ini. Melalui penebusannya, Tuhan Yesus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan terang-Nya di surga. Sebab hanya kasihlah yang dapat memberikan kita kebebasan yang sesungguhnya. Kasih yang membebaskan kita dari dosa inilah yang Tuhan Yesus anugerahkan kepada kita melalui kurban salib-Nya. Inilah kasih sejati yang dirindukan setiap orang. Kasih yang dapat mendatangkan kebahagiaan sejati. Melalui bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus sekali lagi mengundang kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Undangan ini menantikan tanggapan dari kita yang diundang. Perikop Injil menyatakan tanggapan yang berbeda dari dua tipe orang di sekitar Yesus ketika Ia disalibkan. Pertama adalah tipe para pemimpin, prajurit, dan penjahat yang mengolok-olok dan menghujat Dia. Orang-orang tipe pertama ini sudah memutuskan untuk menolak Kristus sebagai Raja mereka. Mereka menolak Kristus karena hati mereka telah terbelenggu oleh dosa. Mereka telah dibutakan oleh kebencian dan kesombongan, sehingga mereka tidak mengenali Kristus yang sesungguhnya datang untuk membebaskan mereka. Mereka berbuat demikian karena ingin menjadi raja di dalam kehidupan mereka, ingin menentukan apa yang baik dan buruk sesuai dengan keinginan sendiri. Kebutaan dan kekerasan hati membuat mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah pendosa yang membutuhkan penebusan dari Sang Raja. Namun di sisi lain, tipe yang kedua, yaitu penjahat yang bertobat, menunjukkan sikap yang berbeda. Sekalipun Tuhan Yesus hampir tidak dapat dikenali karena bilur-bilur dan luka-lukanya, sang penjahat itu mampu memandang Yesus sebagai Raja yang tak terkalahkan oleh kebencian maupun dosa-dosa umat manusia. Ia mampu melihat Yesus sebagai Raja yang datang untuk menyelamatkan umatnya
meskipun mereka tidak layak untuk mendapatkannya. Penjahat yang bertobat itu percaya bahwa Yesus akan datang kembali sebagai Raja yang mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang di bumi maupun di surga. Pendamaian ini dilakukan Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Maka salib Kristus menjadi simbol kemenangan Sang Raja untuk penebusan umatnya dan jalan keselamatan. Salib adalah tahta Sang Raja Kristus. Semoga seperti penjahat yang bertobat, mata hati kita pun memandang Kristus yang tersalib sebagai Raja. Dengan memandang Yesus sebagai Raja, kita pun mampu melihat diri kita sendiri sebagai pendosa yang memerlukan pengampunan dari Sang Raja. Semoga dengan kerendahan hati dan kemiskinan hati di hadapan Kristus, kita, seperti penjahat yang bertobat itu, dapat memohon kepada Kristus. Yesus, ingatlah akan daku kala Engkau datang kembali sebagai Raja. Bersyukurlah bahwa Kristus adalah Sang Raja yang murah hati. Tergerak oleh belas kasih, Sang Kristus menjanjikan Firdaus kepada si penjahat yang bertobat. Di sini, nyatalah kuasa dan kasih yang sempurna dari Kristus Sang Raja. Di tengah penderitaannya, Kristus tetap memikirkan keselamatan umatnya. Ia sadar sepenuhnya bahwa kedatangannya adalah untuk menebus dosa manusia. Kristus tidak akan berhenti memanggil kita untuk membebaskan kita dari ikatan dosa dan memberikan kehidupan abadi bersamanya. Anugerahnya ini dapat kita terima, asalkan kita memiliki keterbukaan hati untuk mencari kebenaran, agar kita dapat mengenali siapa diri Kristus dan siapa diri kita yang sesungguhnya. Inilah makna utama dari Hari Raya Kristus, Raja semesta alam. Kita diundang untuk memperingati, mengakui, dan menerima Kristus sebagai Sang Raja di dalam hidup kita. Sayangnya, di dalam perjalanan hidup ini, banyak orang, termasuk kita, sering berlaku sombong dan merasa benar di hadapan Tuhan, seolah-olah bahwa kita ini berhak akan surga dan pengampunannya. Namun hari ini kita diingatkan untuk mempunyai sikap sebaliknya, yaitu agar dengan rendah hati kita mengakui bahwa Kristuslah Raja yang berhak atas surga dan segala sesuatu, termasuk hidup kita masing-masing. Sebab Ia adalah Raja semesta alam yang menguasai segala sesuatu yang diciptakannya. Suatu saat kelak, Kristus akan datang kembali dalam kemuliaannya untuk menyatukan segala sesuatu yang menjadi miliknya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sudah membiarkan Kristus masuk ke dalam hati kita dan menjadikan Dia sebagai Raja dalam segala segi kehidupan kita? Sudahkah kita berserah kepadanya dan membiarkan Dia memerintah, membimbing, dan menyelenggarakan kehidupan kita? Sudahkah kita belajar untuk melepaskan diri dari keterikatan terhadap hal-hal duniawi? Sudahkah kita membiarkan Kristus menjadi Sang Penyelamat dan Raja kita,
di saat kecemasan dan ketidakpastian hidup? Apakah kita mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Sang Raja? Ataukah kita lebih memilih untuk menundanya sampai saat-saat terakhir hidup kita? Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Tuhan mengingatkan kita bahwa waktu sangatlah berharga. Kita harus menggunakannya sebaik-baiknya dan senantiasa berjaga-jaga menantikan kedatangan Sang Kristus Raja. Marilah kita hidup sebagai anak-anak terang, agar kita siap sedia untuk menyambut Kristus Sang Raja alam semesta pada saat kedatangannya kembali dalam terang kemuliaannya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Rajaku, tanpa henti aku bersyukur atas penebusan dan kebebasan yang Engkau berikan kepadaku. Kumohon, mampukanlah mengenali diriku sendiri dan mengenalimu sebagai Raja alam semesta. Bukalah mata hatiku, sehingga aku hanya menginginkan Engkau dan kebersamaan denganmu di surga. Jadikanlah aku rendah hati, sehingga aku dapat selalu meninggikan Engkau sebagai Raja di dalam hidupku. Semoga karena kasih dan pengampunan-Mu, aku semakin teguh berpegang kepadamu. Pandanglah hamba-Mu yang berdosa ini, supaya kelak aku dapat memandang Engkau dan bersatu denganmu selama-lamanya. Amin. Syukur kepada Allah.